Halo YouTube, kembali lagi di channel FC Catur. Dan kali ini kita akan membongkar buku dari Master Internasional dari Taufik Halai, yang kita sudah sampai di bab yang ke-19, tentang permainan akhir yang akan kalian ketahui. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like dulu ya, di komen dan di subscribe dulu ya kawan. Dan langsung saja ya, kita langsung ke papan analisanya ya, yuk. Nah ini kawan, kita sudah sampai di papan analisa, dan di sini kita akan melihat beberapa permainan ending. Nah, jadi permainan ending itu adalah permainan dimana kita biasanya hanya tersisa itu satu buah perwira, misalnya ini ya, ada menteri ya, ini dan raja. Nah, ini bisa ditandai seperti ini, ataupun seperti raja dan misalnya pion. Nah, seperti ini juga sudah bisa dikatakan permainan ending. Nah, itu jadi kalau permainan ending itu tinggal sedikit biasanya, dan hanya kalau misalnya banyak itu mungkin hanya sebagian pion saja. Nah, kalau masih di babak tengah, biasanya untuk perwira ini masih sangat banyak sekali, dan banyak sekali taktik ataupun jebakan. Nah, biasanya itu nanti juga akan mengarah ke babak end game. Jadi nanti kalau end game yang sebenarnya yaitu tinggal beberapa buah saja. Nah, permainan ending. Nah, di sini kalian bisa belajar melalui papan analisa dari Lichess.org kawan. Dan di sini kalian tinggal atur papannya. Kalian pilih yang permainan akhir. Nah, permainan akhir itu posisi permainan akhir. Nah, ini kawan. Nah, jadi posisi permainan akhir itu namanya ending. Nah, itu posisinya apa saja? Ini banyak sekali. Ada queen rock ataupun ratu dan benteng. Ada dua benteng, mati dengan ratu, mati dengan benteng. Ada queen melawan bishop ataupun gajah. Ada queen melawan kuda. Nah, ada ending dengan pion, bagaimana nanti hasilnya. Nah, ada benteng melawan pion, melawan dua pion. Nah, ini banyak sekali variasinya. Nah, ini bisa menang, bisa kalah. Nah, itu tergantung kalian. Jadi kalau posisi akhir itu menang, maka kalian harusnya menang. Tapi kalau kalian salah melangkahkan, maka ketika yang harusnya kalian menang itu bisa kalah. Seperti itu kawan. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini ada ending opposite, itu berlawanan warna. Ini ada yang pertama, jadi ada yang bisa menang, ada yang bisa kalah, itu kawan. Nah, terus ini ada ending dengan pion. Nah, 3 ada dengan 2 bishop, jadi dengan 2 gajah pun bisa membunuh. Nah, nanti bagaimana caranya? Nah, itu nanti bisa kalian pelajari melalui papan analisa di sini. Banyak sekali kawan. Nah, ini kalau sama warna bishopnya, gajahnya ya, ada gajah melawan kuda yang pertama. Nanti banyak sekali ini. Ada benteng melawan benteng dengan 2 pion. Nah, yang harusnya kan ibaratnya imbang ya kawan, tapi karena ini ada 2 pion tambahan, nanti bisa jadi kalian yang menang, yang memiliki 2 pion, bisa jadi juga akan remis seperti itu. Nah, ini permainan ending dari pion banyak sekali, dan ada queen versus benteng, apakah menang mana? Nah, itu bisa kalian cari di sini, bisa kalian pelajari. Oke, saya akan mencoba untuk membuka satu dari permainan akhir. Seperti ini yang pertama ya kawan, ada mati menggunakan antara queen dan raja. Jadi permainan ending queen dan benteng. Nah, seperti ini. Oh, ternyata ini mudah sekali karena jadi hitam tinggal raja saja, dan kita masih memiliki 2 perwira, yaitu ratu dan benteng. Nah, misalnya kita ya bisa melangkahkan seperti ini.
Nah, mungkin raja bisa ke sini. Nah, ini kita tinggal menaikkan. Nah, ini juga ada caranya kawan. Jangan sampai kita terjebak di posisi stalemate ataupun tidak bisa melangkah seperti itu. Nah, seperti ini nanti juga ini akan mat. Nah, contoh stalemate itu seperti ini kawan. Misalnya, nah ratu mungkin ada di sini. Nah, seperti ini. Ini kan juga stalemate. Ini giliran hitam yang melangkah ya kawan. Jadi hitam tidak bisa melangkah ke sini. Nah, karena ada ancaman menteri, tidak bisa ke sini, ada menteri. Nah, dan ancaman ke sini. Nah, seperti ini misalnya, kesalahannya misalnya seperti ini. Nah, kan kita di sini ya kawan, diancam skak di sini, lalu dia bergerak ke sini, lalu tidak sengaja bentengnya ke sini. Nah, ini kan yang harusnya mat tapi malah kalah. Nah, ataupun stalemate ya, draw. Nah, tidak bisa melangkah. Nah, ini akan merugikan kita. Maka dari itu belajar ending itu sangatlah penting sekali kawan, karena yang seharusnya kita menang maka kita harusnya menang, tapi karena kita tidak bisa ending, nah jadinya kita tidak jadi menang. Nah, ini yang sangat merugikan sekali, yaitu apabila kalian malah kalah. Nah, kalau malah kalah kan berarti kalian malah rugi sepenuhnya. Nah, itu kawan. Terus kita lanjut lagi belajar ending yang kedua, yaitu mati dengan 2 benteng. Nah, dengan 2 benteng ini juga lumayan susah kawan. Jadi kalau misalnya dia ke sini, nah kalau dia turun, nah enak sekali ya kawan. Nah, kita tinggal mencari temponya saja. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa yang ini aja ke sini, dan ini kemanapun melangkah raja akan terkena skak mat. Nah, ini jadi bagaimana kalau rajanya ke atas, maka kita akan mengejarnya menuju ke ujung dari papan. Nah, jadi misalnya dia ke sini, nah kita bisa lanjut ke sini ya kawan. Nah, ini bisa lanjut ke sini, dia akan misal mengejar. Nah, ini kan ke sini, dia akan misalnya mengejar. Ini enggak apa-apa kawan. Nah, bisa mengejar, kita tinggal pindah ke sini, dan misalnya dia ke sini. Nah, ini ada langkah tempo ya tadi. Nah, kita ke atas, dan misalnya ke sini juga akan mat seperti ini. Jadi kita kejar ke tema matnya di ending. Maka dari itu ending itu sangat penting sekali kawan. Jadi kalau kita tidak bisa ending, nanti yang seharusnya kita menang ini tidak jadi menang. Nah, itu ya, jadi kita harus belajar ending. Nah, di sini banyak sekali untuk ending. Nah, mungkin dengan pion. Nah, ada yang mati menggunakan kuda. Oh, ini yang benteng, yang kuda. Ending ini musuh dengan kuda. Ini yang pion. Nah, biasanya seperti ini ending. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan kesempatan ini, maka ini nanti juga akan bisa draw seperti itu. Misalnya kita melangkahkan, ini giliran hitam. Kalau giliran hitam ini enak sekali kawan. Kalau misalnya dia ke sini, nah ini kita tinggal yang pilih yang berlawanan saja. Nah, kalau misalnya dia ke sini, nah ini ke sini. Nah, ini kalau ke sini, nah ini kita ke sini, tinggal kita bisa menang. Tapi kalau kita tidak bisa bermain dengan tadi hanya dengan satu pion, maka ini bisa juga mencapai posisi yang stalemate ataupun draw seperti itu misalnya ya. Ini ke sini. Nah, kita nggak tahu ya, misalnya kita ke sini. Nah, ini ke sini ya misalnya. Nah, ini akan menang ya, menang lagi. Maaf, kita coba yang berarti kalau misalnya putih yang melangkah dulu ya. Putih yang melangkah dulu. Misalnya ini ke sini. Nah, ini bisa ke sini ya. Ke sini misalnya kita nggak tahu ya kawan.
Nah, dia ke sini, ini juga akan menang ya kawan. Jadi kita harus pandai-pandai dalam bermain ending. Banyak sekali di sini ending. Nah, ada kuda, ada satu kuda melawan satu pion, misalnya ini dikejar. Nah, ini akan dikejar terus kawan. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa promosi? Nah, kita akan kejar. Nah, seperti ini kawan. Nah, jadi kita tinggal promosikan di sini yang untuk menjadi menteri. Nah, sampai promosi. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita harus belajar melalui ending. Dan caranya belajar melalui aplikasi ORG di sini. Ketika kalian sudah memilih jenis permainannya, nanti kita bisa kalian langsung lanjutkan dari sini. Ya, kita ke atas kan. Bisa kalian pilih yang lanjutkan dari sini. Dan juga kalian analisa. Jadi kalau lanjutkan berarti kalian melawannya langsung, bermain langsung sampai kalian menang. Kalau kalian bingung nanti kalian tinggal klik yang papan analisa. Nah, papan analisa itu bisa kalian gunakan untuk menganalisa apakah langkah yang kalian jalankan itu sudah benar atau masih salah, itu kawan. Jadi itu untuk permainan ending. Banyak sekali jenis permainan ending yang bisa kalian pelajari melalui papan analisa di Lichess ORG. Jadi ini enak kawan untuk belajar kawan-kawan. Oke, terima kasih kawan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau kita pengen belajar lagi bisa lanjut ke bab-bab yang berikutnya. Nantikan di bab-bab yang berikutnya. Salam catur, gens una sumus. Kita satu keluarga.